Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 20 Mei 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Presiden Jokowi memimpin KTT World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center, Nusa Dua pada hari ini. Presiden Jokowi menyambut langsung kedatangan para kepala negara. Tim Basarnas evakuasi 2 awak pesawat Teknam P2006T yang jatuh di tepi jalan BSD Grand Boulevard, Serpong, Tangerang Selatan pada Minggu siang. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau bersama Dinas Perhubungan Darat Provinsi menggelar penertiban kendaraan truk over dimension overloading atau ODOL di sejumlah titik. Satu pesawat latih jatuh di kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada Minggu siang. 3 orang tewas akibat kecelakaan ini. Pesawat jatuh di Cilenggang. Satu unit pesawat dengan kode ekor pesawat PKIFP jatuh di lapangan Sunburst, Bumi Serpong Damai, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan pada hari Minggu lalu. Kondisi badan pesawat terlihat hancur di bagian depan dan ekor pesawat. Sementara di tepi jalan juga terdapat puing-puing pesawat yang berserakan. Diketahui jumlah 3 korban meninggal akibat jatuhnya pesawat latih ini. 3 orang korban merupakan pilot pesawat, co-pilot pesawat, dan seorang engineer. Hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab kejadian jatuhnya pesawat. Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan Polri TV. Sementara itu, tim Basarnas sempat kesulitan mengevakuasi 2 awak pesawat Teknam P2006T yang jatuh di tepi jalan BSD Grand Boulevard, Serpong, Tangerang Selatan pada Minggu siang. Kepala Basarnas Jakarta, Desiana Kartika, mengatakan evakuasi dilakukan secara hati-hati karena 2 awak pesawat terjepit di bagian dalam pesawat. Basarnas menggunakan peralatan ekstrikasi untuk mengevakuasi awak pesawat yang terjepit. Ekstrikasi adalah metode memindahkan atau membebaskan seseorang dari keadaan sulit dan membahayakan dengan cara sistematik menggunakan alat khusus. Proses evakuasi 2 korban itu sendiri pertama kali dilakukan tim Basarnas pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Selang 1 jam kemudian korban pertama dapat dibebaskan dan korban kedua berhasil dibebaskan sekitar 15 menit kemudian. 3 awak pesawat yang sudah meninggal dunia ini telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban kami lihat dalam keadaan naik delta ketiganya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi oleh DPI. Namun untuk kondisi tubuh ini masih utuh begitu Bu? Ya, kondisi tubuh utuh ketiga-tiganya. Nah, kendalanya ya karena crash ya, jadi dia terjepit, kita perlu hati-hati. Polisi menangkap pelaku pencurian mobil yang membenturkan korban ke tiang listrik di Tajur, Kota Bogor. Dari hasil penyelidikan diketahui mobil yang dicuri sempat dimiliki pelaku namun sengaja dijual kepada korban. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengungkap pelaku yang bernama Andika ini awalnya membeli mobil secara kredit. Pelaku kemudian menggelapkan mobil ini dan menjualnya kepada korban. Mobil ini dijual pelaku ke korban senilai 100 juta rupiah. Belakangan pelaku berniat menguasai kembali mobilnya ini dengan cara dicuri.
Kombes Bismo menyebut pencurian sudah direncanakan para pelaku dengan matang. Pelaku sudah memasang alat pelacak atau GPS di dalam mobil serta menduplikat kunci mobil sebelum dijual kepada korban. Dengan alat pelacak ini, pelaku memantau pergerakan korban hingga mobil berhasil diambil pelaku di Tajur Bogor. Kejadian ini sempat terekam CCTV dan diketahui oleh korban. Video pencurian ini pun sempat viral karena pelaku membenturkan korban ke tiang listrik hingga ia tidak sadarkan diri. Tangkap tangan barang-barang yang seperti ini. Dengan cara begitu ya? Dengan cara seperti dipasangi. Satreskrim Polres Tarakan menetapkan satu tersangka berinisial HS atas kasus dugaan penganiayaan terhadap AG hingga meninggal dunia. Dari keterangan sementara, motif pelaku menghajar korban lantaran tidak terima diolok-olok, namun hal ini masih dalam penyidikan lebih lanjut. Ya Bu, ada di atas. Malu dia tuh mau ikut tuh. Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona dalam rilisnya menguraikan kronologis pemukulan terhadap korban yang sempat didalihkan oleh pelaku bahwa korban jatuh dari sepeda. Pada saat menjelang kejadian, korban AG membawa sepeda berwarna hijau dan dipinjam oleh pelaku. Setelah berbincang, terjadi aksi olok-olokan antar keduanya, sehingga pelaku tega memukul korban sampai terbaring lemas. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku HS dan para saksi sepakat pihak keluarga diberitahu bahwa korban terbaring lemas lantaran jatuh dari sepeda. Namun setelah sepekan berlalu, saksi bersama pelaku mendatangi Polsek Tarakan Barat untuk mengakui perbuatannya. Atas kasus ini, HS disangkakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, dilapis dengan pasal 351 ayat 3 atau ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman 12 tahun penjara. Ya, mengobati. Itu pasca kejadian atau pas kejadiannya? Korban ini meninggal bukan karena kecelakaan sepeda, tetapi karena penganiayaan. Kami sendiri secara formil masih menunggu hasil otopsi yang kemarin dilaksanakan setelah ekshumasi. Penyidikan masih berlangsung. Dari alat bukti yang terkumpul saat ini, penyidik meyakini untuk menetapkan satu tersangka, yaitu yang melakukan pemukulan. Adapun tadi, sebagaimana kami jelaskan, karena awalnya banyak pihak yang menutup-nutupi ini sebagai kecelakaan karena bersepeda yang menyebabkan yang bersangkutan itu pingsan dan kemudian akhirnya meninggal di rumah sakit, kami masih menunggu. Satreskrim Polres Ngawi, Polda Jawa Timur bersama Perhutani berhasil mengungkap kasus illegal logging di kawasan hutan Jati. Polres Ngawi mengamankan 3 orang tersangka dan sejumlah barang bukti. Berapa kubik ini? Berapa meter kubik? Satreskrim Polres Ngawi, Polda Jawa Timur bersama Perhutani berhasil mengungkap kasus illegal logging di kawasan hutan Jati. Kasus ini diungkap dalam konferensi pers Polres Ngawi di depan kantor Media Center Humas Polres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono mengatakan setelah menerima laporan terkait pencurian kayu jati di RPH Ngatepan Pitu, pihaknya melakukan penyisiran wilayah hutan bersama Perhutani. Hasilnya ditemukan 22 batang kayu jati dalam berbagai ukuran. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan 3 orang tersangka dan 5 tersangka lainnya yang masih berstatus sebagai buron. 3 tersangka tersebut adalah L 39 tahun, AS 46 tahun, dan P 43 tahun. Sementara barang bukti yang disita berupa 1 unit sepeda motor, 2 unit senso, dan 22 batang kayu jati berbagai macam ukuran. Atas kasus illegal logging ini, para pelaku dijerat pasal tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ini mah kurang dari 1 menit kalau ini bisa dibayangkan betapa cepatnya pelaku dalam 167 karton yang disita, sedangkan untuk laporan yang digelapkan sebanyak 500 karton. Untuk kronologi dan gambaran pelaku yang melakukan, jadi dari distributor coklat Roka ini
menyampaikan informasi terkait kekurangan armada di grup WA, kemudian pihak distributor dihubungi oleh pihak pelaku yang kita katakan sebagai pelaku pertama yang disinyalir atau terindikasi memang sering melakukan penipuan dengan cara sistem online tersebut. Ulangi, memesan truk kepada pemilik jasa ekspedisi untuk membawa berpura-pura sebagai pemilik dari barang roka tersebut, sehingga truk yang Polres Metro Jakarta Barat resmi menetapkan aktor Eka dan YG sebagai tersangka kasus narkoba. Polisi juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja. Direktorat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah resmi menetapkan aktor Epy Kusnandar dan Yopi Gambles sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Hal ini diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat menggelar konferensi pers tentang penangkapan dua aktor yang menggunakan narkotika di Aula Wirasatya Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, polisi berhasil mengamankan dua aktor yang terlibat narkoba ini di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Kedua tersangka diamankan pada Kamis 9 Mei lalu. Polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti narkotika jenis ganja, 3 pak kertas papir, 1 botol kaca mayones, 1 bungkus rokok, dan 1 buah ponsel. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan hasil tes urin menunjukkan bahwa keduanya positif mengkonsumsi narkoba. Dari hasil penyelidikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap YG maupun Eka itu sendiri bahwa Eka baru pertama kali mengkonsumsi ganja. Kemudian ganja yang dikonsumsi 1 linting. Dan hasil tes urinnya memang positif. Namun tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain sama si YG ini. Sehingga si Eka ini memang tidak memiliki barang bukti ganja ataupun barang bukti narkotika yang lain. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana selama 4 tahun dan denda sebanyak 800 juta rupiah dan paling banyak sebesar 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Bowo Triwidodo, Polri TV. Kapolres Palopo resmikan lapangan tembak Polres Palopo yang berada di Kelurahan Latupa, Kecamatan Mungkajang. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.